Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebaikan bagi kita semua. Hai teman-teman, kakak dan bapak dan ibu sekalian. Jadi, saya dan kelompok saya. Perkenalkan, saya Andi Yudia Makfira Askar. Saya Mirza Sufi Baskara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pagi Kansa Istiko. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Kinar. Akan melakukan wawancara mengenai usaha kedai makanan. Nah, seperti sekarang saya lagi ada di Kampung Nirvana. Jadi sekarang kita lagi ada di Cafe Navana. Di sini kita sudah ada bersama ownernya dengan Om. Kalau untuk nama panjangnya Om? Nur Samad. Selanjutnya, apa ini nama usaha yang sedang dirintis? Nama usahanya ini kan kafe dan resto. Jadi kafe resto Navana ini saya mulai buka itu awal 2021. Ya, 2021. Jadi bulan Maret 2021 Cafe Navana mulai kami buka. Kalau nama Navana ini terinspirasi dari mana, Om? Nama Navana ini sebenarnya saya ambil dari singkatan dari nama anak saya, tiga kan anak saya tiga. Yang pertama itu Najwa, yang kedua Fairuz, yang ketiga Nabila. Jadi saya ambil yang pertama Na, yang kedua Fa, yang ketiga Na. Makanya jadinya Navana. Kalau lokasi detailnya ini di mana, Om? Lokasi detailnya untuk Navana Cafe ini, Navana ini berada di Mall GTC Tanjung Bunga. Jadi kalau kita dari arah Mall Trans itu kurang lebih ada kali 500 meter ke arah selatan menuju ke Poros Barombong. Bagaimana nih alasan sehingga muncul untuk buat kafe ini? Jadi alasan saya membuat Cafe Navana itu terinspirasi dari awal COVID. Jadi saya termasuk karyawan saya itu rata-rata semua adalah karyawan yang dirumahkan sebelumnya oleh masing-masing perusahaan yang kami tempati sebelum Cafe Navana ini dibuka. Jadi saya coba merintis ini sekalian membuka lapangan kerja buat teman-teman yang lain yang mungkin juga sama kasusnya seperti saya, artinya dirumahkan dan tidak ada kegiatan, tidak ada pekerjaan. Kalau konsepnya ini, interiornya semua furniturnya ini terinspirasi dari mana, Om? Kalau furnitur dengan interior yang ada di sini di Cafe Navana, kebetulan saya sama istri saya semuanya orang teknik. Jadi saya teknik sipil, istri saya teknik arsitek. Jadi desainnya itu kami bikin kalau mau dibilang klasik kekinian lah begitu. Jadi model konsep interiornya itu klasik kekinian. Jadi tidak minimalis dan tidak juga terlalu klasik begitu. Ya, mungkin pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh Fatul. Mungkin bisa disebutkan apa saja alat dan bahan yang digunakan? Seperti video mungkin. Untuk menu ya,
untuk menu yang ada di Cafe Navana itu ada beberapa pilihan. Jadi ada menu makanan ringan, terus ada menu makanan berat, kemudian ada kopi dan minuman dingin. Jadi kalau untuk makanan berat itu ada ayam lalapan, ayam geprek, terus ada mie Hokian, mie goreng, mie kuah, terus nasi goreng seafood, kuih tiaw dengan apa ya, capcay. Kalau untuk kuih tiaw itu bahannya kuih tiaw itu kan seperti mie ya, seperti mie. Jadi kalau kuih tiaw itu campuran bahannya sawi hijau, terus ada bakso, ada ayam, ada hati ayam, ada rempela ayam. Kalau itu yang kuih tiaw ayam ya. Kalau dia kuih tiaw seafood, maka ayamnya diganti udang dengan cumi. Itu bahan dasarnya untuk kuih tiaw. Bagaimana proses pengolahan atau pembuatan resep produk tersebut? Tadi makanan yang dipesan adalah kue tiaw ayam. Bagaimana proses atau pengolahan produk kue tiaw ayam itu tadi? Kalau proses pembuatannya itu kan istilahnya kalau kue tiawnya kan pabrik yang ini kan. Kalau pengolahannya itu ya bahannya itu kalau isinya ada kue tiaw, ada ayam, ada bakso, terus telur dengan beberapa bumbu yang saya pakai. Terus pengolahannya itu dimasak menggunakan suhu panas yang tinggi, atau dipakai dengan api besar atau regulator gas yang tinggi, sehingga pengolahan itu bisa maksimal. Untuk bumbu dasarnya sendiri ya seperti bumbu dasar yang kayak micin, garam itu tetap dipakai. Tapi di sini kan kita punya bumbu juga yang istilahnya tidak dibuat sendiri. Ada bumbu khusus yang kita pakai, dan itu sudah paten memang dari pabrik dan banyak dijual. Oh iya. Mungkin bisa tahu Om, apa jenis kemasan yang digunakan? Jenis kemasan yang digunakan untuk makanan biasanya kami menggunakan styrofoam, tapi alasnya dilapisi kertas, jadi makanannya tidak bersentuhan langsung dengan styrofoamnya. Kemudian untuk minum itu kita punya gelas cup yang biasa dipakai di makanan siap saji yang lain seperti yang ada di luar, selain di Navana mungkin sudah biasa lihat gelas cup yang plastik, itu yang biasa kami pakai. Kalau untuk minuman panasnya kita juga punya gelas cup, tetapi bukan yang plastik, dia bahannya kayak karton gitu, keras. Jadi dia agak ini supaya tidak ada tidak ada istilahnya kalau kayak gitu kan. Kalau minuman panas yang langsung kena ke plastik itu kan dia biasanya jadi loyo kan plastiknya, jadi lembek. Makanya kita pakai kalau minuman panasnya itu yang dari bahan karton. Mungkin bisa tahu bagaimana rincian biaya bahan baku yang digunakan? Kalau untuk rincian bahan baku yang digunakan di setiap menu itu kalau diurai ya diurai satu-satu itu mungkin biaya per satu menu itu kisarannya di 50-60% dari
harga nilai jualnya. Kalau kita misalkan mau hitung per satu pieces kan, satu paket makanan atau satu paket minuman, itu kira-kira sampai ke kemasannya itu antara 50 sampai 60% dari harga jual. Untuk karyawan, apakah Om memiliki karyawan? Jika ada, berapa gaji dan bonus jika ada untuk tiap karyawan? Jadi karyawan Navana Cafe sekarang ini kita baru ada 5 orang kali ya. Maksudnya 5 orang termasuk saya juga. Jadi saya menjadi karyawan juga. Tapi untuk selain saya ada 4 orang. Kemudian untuk penggajian karyawan itu kita masih negosiasinya itu secara kekeluargaan. Jadi kita tidak mengacu ke upah UMR yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kota atau pemerintah provinsi, tapi kita sepakati berdasarkan negosiasi antara saya dengan karyawan. Kemudian terkait dengan bonus, biasanya ada, bukan bonus ya, kita seperti tip. Jadi dapat tip kalau misalkan ada event atau ada kegiatan yang dilaksanakan di Navana, kemudian targetnya itu melebihi, nah biasanya karyawan saya kasih tip. Jadi tidak dalam bentuk bonus tahunan, tetapi tip setiap ada event yang melebihi target. Kalau bonus terhadap hari raya, iya. Jadi hari raya itu untuk karyawan kami yang muslim, kalau Idul Fitri kami kasih THR, kemudian untuk yang non muslim kita kasih juga bonus hari Natal ya, kalau yang non muslim. Mungkin begitu. Mungkin selanjutnya pertanyaan akan diberikan oleh Fakih. Untuk pertanyaan selanjutnya, berapa perkiraan untung dan rugi yang biasa diperoleh dalam jangka waktu seminggu sampai 1 bulan? Jadi kalau mengestimasi kerugian atau keuntungan sebenarnya memang agak maksudnya saya tidak bisa pastikan berapa ya, maksudnya. Jadi kadang-kadang ada untung, kemudian kadang-kadang juga ada ruginya kalau dalam 1 bulan itu tidak ada event atau kurang customer yang datang. Tetapi sekarang ini mungkin memang belum terlalu normal karena masyarakat juga masih terasa dampak dari COVID. Jadi perekonomian juga baru mulai pelan-pelan menuju ke normal kembali. Jadi tapi selama Navana kami buka hampir 2 tahun, alhamdulillah saya masih bisa menggaji karyawan saya dan Navana masih tetap eksis. Selanjutnya, mungkin ada strategi pemasaran atau penjualan yang kita lakukan? Kalau strategi pemasaran dan penjualan, kita juga sudah kerjasama dengan GrabFood. Kemudian untuk marketingnya kita juga sudah memposting menu-menu dan makanan kita di Facebook, di Instagram, dan media sosial yang lain. Kemudian kita juga maksudnya sering langsung men-share di WA juga. Jadi WA juga saya atau teman-teman karyawan itu langsung membagikan postingan ke masing-masing WA. Kalau untuk sistem pembayaran, jadi ada juga aplikasi yang kita pakai, mungkin ada kayak Kiris ya kan, ada OVO dan lain-lain, itu kita juga sudah kerjasama untuk sistem pembayarannya.
Terus mungkin ada yang perlu dievaluasi dari usahanya Bapak. Kalau yang perlu dievaluasi sebenarnya kalau di kami di Navana Cafe dan semua kru dan karyawan itu saya anggap kita memang sudah maksimal dalam melaksanakan kegiatan kita, tetapi memang kondisi sekarang memang belum normal. Jadi mungkin bukan cuma di Navana Cafe yang kalau kita mau bilang saya mau bilang separuh napas atau Senin Kamis. Jadi memang belum terlalu normal, tetapi yang perlu kami evaluasi itu mungkin terkait dengan sistem marketingnya tadi. Jadi mungkin bisa, saya juga berharap ada yang bisa memberikan trik supaya Navana Cafe ini lebih dikenal begitu. Jadi itu harapan saya. Pertanyaan selanjutnya lanjutkan sama Miss. Jadi apa yang menjadi permasalahan utama dari usaha Bapak? Permasalahan sebenarnya kalau di saya sih tidak ada masalah. Yang masalah ini karena customer yang maksudnya mungkin belum tahu. Kemudian juga kalau saya lihat memang kita ini kan berada di lokasi yang tanggung. Jadi tidak di dalam kota, tidak juga di luar kota, ya kan? Jadi memang belum semua dan belum terlalu banyak orang yang tahu lokasi dan apa yang ada di Navana Cafe. Tetapi dari beberapa orang yang pernah melaksanakan kegiatan, kemudian mengunjungi lokasi kami Navana Cafe itu hampir setelah mereka datang itu mereka datang kembali. Jadi sudah dengan temannya yang baru untuk ke sini karena di Navana Cafe kita juga menyiapkan fasilitas karaoke. Jadi kalau ada customer yang datang mereka bisa langsung nyanyi-nyanyi sambil menunggu menu yang disajikan, yang dipesan oleh mereka. Baik, jadi menurut Bapak bagaimana cara agar usaha Bapak bisa berkembang pesat? Sebenarnya kalau untuk berkembang pesat, saya malah berpikirnya saya justru mau minta diajari begitu kan. Jadi kalau misalkan kita mau bertanya ke pemerintah, mestinya dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian itu harusnya mendatangi semua UKM-UKM seperti ini untuk diberikan trik atau cara dan bisa jadi diberikan bantuan supaya bisa lebih maju lah paling tidak ke depannya. Apa yang Bapak butuhkan saat ini dari pemerintah Kota Makassar? Kalau saya berharap pemerintah Kota Makassar bisa bantu kami itu mungkin ya kalau yang maksudnya yang paling berat dan paling kami butuhkan sebenarnya bantuan modal, terus kemudian bantuan bagaimana supaya teknik pemasaran dan penjualan kami itu bisa lebih bagus. Jadi teknik pemasaran, jadi mungkin ada pelatihan atau apa yang dilaksanakan oleh pemerintah kota itu mengundang UKM-UKM, kemudian diajari kita bagaimana caranya menjual, bagaimana caranya marketing untuk supaya lebih maju. Tapi kalau untuk Navana Cafe, akses ke sini ini, arah ke Tanjung ini sebenarnya yang kurang itu kalau kami mau berharap ke pemerintah kota itu akses untuk penerangan jalan. Jadi lampu jalan itu kalau seandainya kita ada di sini malam hari memang agak maksudnya masih kurang terang. Jadi orang juga masih berpikir untuk datang di atas jam 9 orang sudah agak Was-was. ya agak khawatir pulangnya itu, apalagi kalau perempuan ya. Mungkin itu.
Mungkin itu saja wawancara dari kami. Jadi dari wawancara ini kita sudah tahu bagaimana nih Navana Cafe dengan info yang telah diberikan oleh Om Samad. Terima kasih nih Om Samad. Sama-sama. Nah, jadi itulah tadi hasil wawancara saya dan kelompok saya